kesaksian. Saya kesaksian. Shalom Bapak Ibu semua. Harusnya sih rutin yang bersaksi ya, bersaksi sih, tapi mohon bantu doa. Selama 1 minggu ini sesak napas terus ya, ya setiap sore itu sesak napas. Kalau udah sesak napas itu saya sendiri sampai kebingungan gitu ya, karena obat-obatan yang saya tahu saya udah kasih, ya, tapi masih sesak napas. Ya, Tuhan kasih masalah saya. Saya percaya ini Tuhan yang terus saya beli itu susu ya. Memang dulu itu saya pernah beli susu tapi untuk sendi kaki saya. Tapi ini karena mungkin juga di sana saya itu ya. Tapi ini ekal aku karena begitu banyak ya susu-susu kayak gitu. 2 hari ya. Ya puji Tuhan saya lihat ada perkembangan. Itu sampai kalau batuk itu sampai seperti ada bukaan apa gitu di situ ya, ukur gitu. Sini papi yang saksi. Iya, ya nggak boleh malu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya tapi ya itu saya percaya dengan susu yang memang kita sudah beli itu, ya saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau memang Tuhan berkehendak itu susu berkhasiat. Tapi kalau Tuhan berkehendak kan enggak. Tapi saya mohon dan kasihan Tuhan. Tuhan tolong apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya layani suami saya untuk tetap sehat gitu ya. Karena memang kita kalau ada salah satu sakit kan pasti kita nggak sejahtera. Dan saya bersyukur ada perubahan gitu. Nah, untuk kedepannya saya percaya lebih baik lagi. Saya bilang ini mami coba 2 dus dulu. Kalau dilihat dari testimoni orang-orang itu ya harus 5 dus. Nah, memang sih ada promo, tapi saya bilang 2 dulu deh. Kalau 1 takutnya nggak berasa gitu ya. Tapi kalau 2 ya palingnya minimal 1 minggu lah saya bisa lihat gitu. Ya, Tuhan saya bilang, tapi kok apa rasanya kedengarannya batuknya udah nggak berat gitu, udah nggak kalem gitu ya. Seperti orang perokok gitu, batuk begitu ya. Saya bilang udah 2 hari ini saya lihat ada kebenaran malam-malam itu kalau enggak udah ada asmanya juga bunyi gitu ya. Jadi sebagai istri gimana perasaan kesel ya iya gitu, kasihannya iya gitu ya. Jadi inilah kita suami istri harus saling tetap mendukung ya, saling harus melayani gitu. Karena memang kalau kita mau hidup kita dengan sejahtera, nyaman gitu ya, memang kita sepakat suami istri kita harus sehat. Ya kita harus pikiran, kita harus sejalan. Gitu. Nah, saya bersyukur, saya percaya ini adalah hikmat yang Tuhan berikan, bukan karena kepintaran saya, kekuatan saya gitu ya. Saya juga sempat beli alat-alat uang. Karena memang alat uang yang saya beli itu ribet sekali pakainya. Gitu. Saya pernah sebelumnya, saya pernah mendapatkan hadiah dari kalung ya, tapi agak susah gitu pakainya. Dan saya kemarin portable ya, dia bisa dibawa kecil alatnya gitu. Ya saya bilang, kalau saya sih bilang nggak usah beli lah mami, itu kan mahal, nggak apa-apa, aku jaga-jaga. Saya bilang kalau lagi sesak napas banget, kayaknya saya ikutan sesak napas gitu. Saya juga suka
harus jalan kaki. Sebelumnya Tuhan saya bilang, Tuhan tolong. Tapi akhirnya itu saya naik ojek sama Mikael, saya naik sendiri. Udah gitu saya udah sampai di sana kan melihat katanya untuk melihat tempat tuh saya bilang begini. Saya matahari tapi nggak tahu gimana. Karena cuacanya hujan, jadi saya nggak ikut. Jadi saya ikutnya yang mereka pergi lah. Saya sendiri dulu sama rombongan saya di warung. Saya ditawarin makanan, itu saya udah nggak mau. Emang saya udah kayaknya udah nggak tahan. Itu udah dingin. Terus gimana ya? Udah nggak tidur dari siang tuh sampai malam itu nggak tidur. Dalam perjalanan itu menurut saya, makanya lain kali saya nggak ikut. Makanya saya nggak nyaris karena perjalanan nggak tidur sama sekali. Karena jam 1 udah ada di sana, ternyata jeepnya belum siap. Datangnya jam 2 kan. Jam 2 ternyata setengah 3 jeepnya baru berangkat saya ke Bromo itu. Aduh, harus juga tolong saya. Pas pulang juga begitu juga karena jeepnya terlalu kencang gitu ya. Saya juga ngeri. Saya butuhkan istri saya karena nggak bisa naik terlalu tinggi jeepnya. Sudah Tuhan tolong. Udah pulangnya juga. Udah masuk pulang juga. Kebetulan saya juga nginep di mana tuh ya. Di mana nih? Yang ruangan pengap itu. Ya, pokoknya ruangannya pengap, benar-benar pengap, berbau pengap. Di situ saya udah nggak bisa bernapas. Cari gedung ya, saya nggak bisa bernapas ini. Tsunami udah dingin-dinginnya pakai AC. Kalau nggak pakai AC itu, waduh udaranya pengap banget. Saya sedang Tuhan, tolong Tuhan. Supaya cepat pagi gitu, saya udah kayaknya nggak tahan, nggak tidur, benar-benar kurang tidur. Tapi saya selalu ingat Tuhan. Saya di dalam perjalanan juga saya selalu kayaknya di dalam bis juga akhirnya saya minta saran sama orang lah gimana ya saya kayaknya Tuhan. Akhirnya saya biasa nggak beli antimo, saya beli antimo terus masih pusing. Akhirnya ya gimana, akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Kayak tiba di rumah sudah merasa apapun sampai akhirnya saya sakit. Tapi terima kasih Tuhan. Tuhan selalu ada untuk saya. Terima kasih. Jadi 2 minggu yang lalu sebelum kami berangkat ke Lampung itu saya ada janjian dengan Pak Korus. Dia telepon, bisa nggak doakan orang sakit di rumah sakit Dinda. Saya bilang oke, siap. Tapi setelah itu kami akan pulang ke Lampung. Karena nggak bisa kami dengan istri, dengan gembala nggak bisa. Lalu saya hanya dengan Pak Korus itu masuk ke ruangan itu. Setelah saya lihat pasiennya, saya pikir Tuhan, oh ini mah alamat sudah. Karena dipanggil itu nggak ada respon. Rupanya dia kena diabetes juga, ginjalnya sudah harus cuci darah, jadi udah kuning rupanya keracunan. Dalam hati saya tetap percaya Tuhan pasti bisa sembuhkan. Saya berdoa selesai, saya keluar dengan Pak Korus. Pak Korus itu nggak senang gitu, kayaknya nggak klop gitu kalau nggak ibu gembala masuk. Ditarik lagi ibu gembala masuk ke ruangan, doa lagi. Nah rupanya setelah saya keluar ibu gembala masuk, ditanya dokter gitu. Suruh angkat tangan, respon dulu. Suruh angkat tangan, respon. Dan kemarin hari apa kita ke rumahnya di daerah Bumi Indah. Kondisinya sudah segar. Saya bilang, saya datang itu, saya lihat mukanya. Ya Tuhan, saya ngomong ke Bapak itu, saya pribadi sudah menyangka dan lewatnya. Karena udah keracunan, badannya kuning dan mukanya sudah semua keluar kotoran gitu. Jadi sudah tidak memungkinkan menurut saya.
tapi nggak tahu sekian persen rupanya Tuhan bisa bekerja. Lalu saya dalam hati ini, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sakit begitu. Saya dipanggil dengan istri mendoakan, ingin melihat gitu, terus ingin melihat Tuhan bekerja menolong kami. Saya kira itu kesaksian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Berikutnya Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti kita akan rapat mungkin ya. Kalau bisa ada tim lawatan ya, saya di rumah sakit kalau saya mau berangkat, Tuhan jika saya berkat di mana saya berkat. Yang sakit, yang bukan orang Kristen mereka boleh ditanyakan Kristen ya. Mungkin tidak kebaca ada yang kita Tuhan. Doanya bagaimana? Kita kata Bapak, baguskan. Tuh minta doain, doain. Terus saya dia keluar dari rumah sakit apa sama anak gadis jalan pergi memakai. Tidak bersimbang. Dimanapun kita saya percaya dan yakin dan saya itu dari Bapak mengalami kalau ke rumah sakit itu banyak yang minta doa. Hanya dia saja kita dibaca. Ada apa semua? Hanya kadang-kadang juga saya tidak doa, cucu saya juga sakit pilek, nanti masih kayak doa. Kebetulan saya juga obat saya hanya 3 hari sekali, bisa dikasih 120, sekarang hanya 3 hari, nanti lagi 3 hari. Itu siapa tandanya? Karena lebih banyak sakit seperti saya. Haleluya, kita akan bertetap berdiri di tengah badai apapun masalah kita akan dimakan firman Tuhan. Bukan berdiri banyak Kiranya Roh Kudus mengurapi dan memakai kami semua, agar kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati jam dan waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Baik, puji Tuhan. Rupanya banyak yang sakit ya, banyak yang sakit gitu. Saya juga pulang dari Lampung sakit gitu. Bersih terus. Saya dengar kalau bersih itu jangan kenceng-kenceng. Saya kencengan. Telinga saya jadi masalah. Waduh, udah lagi. Sudah sembuh sekarang udah lagi. Kalau udah usia 50 tahun itu memang harus lebih banyak hati-hati ya. Harus banyak lebih hati. Bersih, gak boleh kenceng-kenceng.
juga nggak boleh lebar-lebar, hati-hati. Ketawa lebar-lebar bisa nggak balik, bisa nggak balik. Jadi meskipun begitu, kita harus tetap bersyukur kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat, ayat 25 sampai ayat 29. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu buatlah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berdasarkan ayat ini, saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu sudah mengatur, sudah mendesain sedemikian rupa segala keberadaan kita, baik kesamaan, baik perbedaan, itu semua sudah ada di dalam rencananya. Nah, kalau kita membaca ayat ini, tentu satu tujuan Tuhan di dalam kehidupan keluarga itu adalah agar tercipta satu keluarga yang baik, agar tercipta satu relasi, satu hubungan yang saling memberi dampak, memberi pengaruh satu dengan yang lain. Memang Bapak Ibu Saudara, awalnya kita sebagai suami istri itu untuk sama, untuk cocok gitu, sulit. Tetapi lama-kelamaan kita akan menemukan kesesuaian. Kita ini tidak selalu sama, tetapi di dalam ketidaksamaan, di dalam keberbedaan itu, baik cara pandang, baik karakter, baik sifat itu, lama-kelamaan kita bisa berkesesuaian satu dengan yang lain. Itu sebabnya menurut saya Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah kita mengambil pasangan itu. Sekali lagi, meskipun terlalu banyak perbedaannya, tetapi dengan bertambahnya usia pernikahan, dengan setiap hari diasah oleh kesulitan hidup, diasah oleh karakter yang berbeda, lama-kelamaan kita akan menemukan kesesuaian. Ingat ya, Tuhan itu tidak menciptakan pasangan kita sama, tapi berkesesuaian. Tidak ada pasangan yang sama karakternya, sehingga tidak terjadi
gesekan. Kita kan bisa menyaksikan ya orang tua kita yang sudah menjalani pernikahan itu sekian puluh tahun. Mereka toh masih marah, masih kadang-kala ada kata-kata kasar, ada kata-kata kotor keluar, menjatuhkan, menyalahkan dan seterusnya. Tapi kita akan menemukan pada akhirnya ada kesesuaian di antaranya. Sampai dalam obrolan terakhir sebelum saya pulang itu, saya ingatkan kembali orang tua saya. Dulu pemarahnya luar biasa dengan almarhum ibu saya. Tapi ketika saya upload tentang orang tua saya perempuan, dia selalu menangis. Kenapa? Ingat itu. Dia nyatakan sebenarnya saya bukan pemarah, karena saya perhatian, saya sayang sama dia. Persoalannya kan belum tentu orang tahu melihat rasa sayang, rasa cinta dengan marah dan benci. Disinilah saya coba melihat dalam kurun waktu tertentu kita akan terus belajar, kita akan terus berkembang. Dan perkembangan di dalam relasi antara suami istri itu bukan tujuannya untuk sama, tidak. Tetapi ada kesesuaian. Nah, kalau kesesuaian itu artinya begini, satu dengan yang lain itu saling melebur, satu dengan yang lain itu saling mengalah, satu dengan yang lain itu saling memberikan rasa, saling memberikan warna. Nah, satu catatan yang penting dari ayat yang kita baca ini, keharmonisan di dalam keluarga itu akan tercipta pada waktu masing-masing kita melebur, tidak mempertahankan diri kita. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita tentang ayat yang kita baca itu dalam rangka membangun pernikahan yang harmonis. Dari ayat 25 saya menangkap pesan begini: karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau saya petik ayat ini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Saya simpulkan ayat ini untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Kita harus menjunjung tinggi sikap jujur dan terbuka. Jujur itu merupakan kunci keharmonisan sebuah keluarga. Sebuah kejujuran itu sangat bermakna. Kejujuran itu punya nilai yang sangat tinggi di dalam sebuah keluarga, hubungan suami istri. Ketika satu pasangan tidak jujur, menyepelekan kejujuran itu, yang ada adalah kehancuran dari keluarga. Ketika ketidakjujuran itu tidak dijunjung tinggi, kita tidak punya sportivitas dalam kejujuran dan keterbukaan, pelanggaran terhadap nilai itu, maka sesungguhnya ia sedang menghancurkan
keluarga itu sendiri. Sehingga menurut saya begini, seironis apapun kehidupan keluarga kita, sesukar dan seberat apapun jalan yang kita tempuh di dalam pernikahan kita, junjunglah tinggi kejujuran dan keterbukaan itu. Sebab sesuatu yang ditutupi itu membuat sakit. Sesuatu yang dipendam, sikap yang tidak jujur, itu sesungguhnya menyakitkan. Itu satu masalah. Dan tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan di dalam relasi suami dan istri. Kalau kita melanggar sikap jujur dan terbuka ini di dalam relasi suami istri, sekali lagi kehancuran dalam keluarga yang berakibat dari ketidakpercayaan itu. Kalau suami istri sudah tidak percaya satu dengan yang lain karena ada luka dari ketidakjujuran dan keterbukaan itu, maka rumah tangga lambat laun akan ada ketidakpercayaan, dan itu menyakitkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara orang seringkali gagal itu bukan oleh karena materi. Ibu Gembala selalu bilang begini, kalau karena susah bisa diusahakan ya. Tapi kalau itu masalah hati, itu sulit. Kalau masalah ekonomi masih bisa dicari, masih bisa dikejar, diusahakan. Tapi kalau sudah masalah hati, di mana tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, selalu saja ada sesuatu yang disembunyikan. Ada tetangga kami di sini ya, kalau telepon itu jauh gitu. Kadang-kadang di dalam telepon. Saya sih tidak sedang berpikir negatif gitu. Tidak sedang berpikir negatif. Tetapi pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu sebabnya menurut saya kejujuran itu punya satu nilai yang penting, punya nilai yang tinggi. Ketika seseorang tidak bisa bersikap jujur, maka lambat laun, cepat ataupun lambat, kehancuran itu pasti akan nyata. Yang kedua, dari ayat 26, saya baca sekali lagi begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang kedua, dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, dalam ayat 26, amarah itu memisahkan. Kalau pengamatan saya, marah itu justru menjauhkan relasi, menjauhkan sebuah kebersamaan. Sehingga setiap anggota keluarga masing-masing yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan kesesakan hidup, kepenatan hidup, akan dipicu oleh amarah itu. Tapi menurut saya dalam ayat 26 jelas, cara membangun keluarga harmonis adalah mengutamakan kebersamaan.
harmonisasi dalam keluarga. Memang betul, keluarga yang harmonis itu bukan berarti kebal terhadap kesulitan. Keluarga harmonis itu bukan berarti tidak ada masalah. Tapi bagaimana caranya melihat semua masalah dan menempatkan semua kesulitan-kesulitan hidup itu secara benar dan tidak terprovokasi oleh amarah yang akibatnya memisahkan itu. Keluarga yang harmonis itu mengutamakan kebersamaan. Saya kemarin berempat ya, sengaja kami ke EMC jenguk yang sakit yang kami doakan karena akan dipasang selang untuk cuci darah. Dari situ kami menjenguk Bapak Kevin yang di Gading Serpong. Walau saya tidak ketemu, tapi kami ketemu ininya ketemu karyawannya di restorannya di Rans itu BSD. Kami pulang, kami makan berempat. Memang Yosiola tidak bisa ikut karena dia nggak mau ikut dan sibuk. Baiklah, kami berempat jalan. Kami makan berempat, ya makan seadanya, makan seadanya. Nah, saya itu saya merindukan kebersamaan seperti ini terbangun. Sebab dengan bersama itu akan mematahkan kecurigaan. Dengan bersama itu akan menjauhkan dari amarah. Itu sebabnya menurut saya keluarga yang harmonis itu yang harus dikondisikan utamakan bersama. Utamakan kebersamaan. Jangan kalau apa-apa ya udahlah kamu aja lah. Kamu aja nih. Atau istrinya kamu aja lah nih. Atau kamu aja lah yang pergi, saya capek. Ingat ya, menjaga keluarga harmonis itu tidak otomatis itu harmonis langsung, tapi harus diusahakan. Yang mengutamakan kebersamaan itu banyak pengorbanan. Tapi demi terciptanya gairah harmonisasi suami dan istri itu jangan dihitung karena harga yang harus dibayar. Tapi lihatlah kemudian harmonis keluarga itu. Kalau kita hanya memperhatikan hasilnya, maka sulit bagi kita untuk mencapai titik tertentu. Kalau orientasi hidup kita hanya hasil saja tanpa mengikuti prosesnya, apalagi kita berharap harmonis itu secara otomatis datang tiba-tiba seperti mujizat itu, sulit kita menemukan kenyataan seperti itu. Tapi harus diusahakan. Yang penting bagaimana kebersamaan itu terbangun dengan baik. Bangun dengan baik. Yang terakhir dari ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya ambil dari ayat yang terakhir, supaya ia dapat membagikan sesuatu. Menjaga keharmonisan rumah tangga juga dibutuhkan saling
memberi perhatian kepada pasangan masing-masing. Jangan berkata, saya sudah tua, lalu dibiarkan begitu saja. Tidak, berikan perhatian kepada pasangan kita masing-masing. Tentu kita punya banyak cara untuk melakukan hal itu. Berikan perhatian semaksimal mungkin kepada pasangan hidup kita, karena perhatian itu merupakan rasa sayang, rasa yang berasal dari Allah, yaitu kasih itu. Sebab orang yang tidak pernah mengalami kasih Allah, sulit baginya untuk memberikan perhatian. Hanya minta diperhatikan. Menuntut pasangannya agar terus melakukan sesuatu. Padahal konsep menurut saya yang benar, ayat 28, supaya ia dapat membagikan sesuatu. Kalau dalam konteks keharmonisan relasi suami dan istri, suami istri itu harus saling memberikan perhatian. Saling memberikan perhatian. Tidak bisa tanggung jawab memperhatikan itu hanya dilepaskan kepada pasangan. Keduanya harus melakukan hal itu. Saling memberikan perhatian. Meskipun demikian menurut saya, harmonis yang kita capai itu tidak selalu menjadi harapan kita, tidak akan selalu tercapai. Tapi justru kadang-kadang dalam proses-proses itulah kita bisa menikmati, kita bisa merasakan, kita bisa mengalami harmonisnya, indahnya sebuah relasi suami dan istri. Jadi berdasarkan ayat ini saya mendorong begini. Mari bersama kita belajar saling memberikan perhatian kepada pasangan kita masing-masing. Terus bangun sikap jujur dan terbuka. Utamakanlah kebersamaan. Kebersamaan itu bukan berarti selalu bersama-sama, tidak juga. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada itu sebaik-baiknya, sehingga kita jadikan waktu itu waktu yang berkualitas, sehingga itu menjadi kenangan yang begitu indah untuk terus dikenang di dalam perjalanan pernikahan kita. Saya kira itu yang saya ingin bagikan dari beberapa pernyataan firman Tuhan ini, dan saya berharap kita menikmati relasi pernikahan kita dengan baik, sehingga kita bisa menikmati anugerah kemurahan dari Tuhan atas hubungan pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami kenal, kami boleh belajar mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak tantangan yang seringkali datang dalam kehidupan kami dan membuat kami mungkin dalam rumah tangga kami mengalami satu masalah. Tetapi pada saat Tuhan sore hari ini biarlah kami boleh belajar untuk antara kami suami dan istri belajar memiliki kejujuran. Kami satu dengan yang lain saling jujur. Kami saling memberitahukan apa yang terjadi Tuhan.
Memang ada banyak masalah, ada banyak persoalan, tapi kami tahu Tuhanlah yang menjadi pembela suami istri yang ada. Ketika kami belajar untuk hidup jujur satu dengan yang lain. Dan pada saat malam hari ini kami juga belajar Tuhan untuk mengampuni, memaafkan jika kami satu dengan yang lain saling menyakiti. Mungkin ada hal-hal yang membuat pasangan kami terluka, perkataan-perkataan kasar, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang menyakiti pasangan kami antara suami dan istri. Ajar kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan Tuhan. Bahkan kami boleh belajar satu dengan yang lain untuk saling memberi kasih, untuk saling memberikan perhatian, untuk saling satu dengan yang lain saling mengasihi. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu rumah tangga kami adalah rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami tahu ketika rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan, maka kami akan melihat segala kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan rumah tangga kami, terutama untuk anak-anak kami. Tuhan, berikanlah kami hidup kami sebagai orang tua, pasangan suami istri, kami dapat menjadi berkat bagi anak-anak kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, itu menjadi satu contoh teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan kembali menegur kami Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kami kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan, terutama bagi rumah tangga kami. Kami yakin dan percaya kami akan melihat anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat generasi-generasi berikutnya, cucu-cucu kami adalah generasi yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami menjadi sosok contoh teladan dan nama Kristus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Rumah tangga keluarga kami Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi keberatan dan keluh kesah kami. Tetapi firman-Mu akan menolong kami, menuntun kami untuk kami sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah kami sebagai suami, diberkatilah kami sebagai istri, diberkatilah anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya pemulihan berkat Tuhan dimulai dari kami sebagai suami dan istri. Kalau kami takut akan Tuhan hidup benar,
maka rumah tangga, keluarga, anak-anak kami pula akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat bersama dengan kami. Tuhan tolong mereka agar di lain waktu dan kesempatan dapat kembali bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Jadi